Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma ma ba'd. Nadil muttasil ila musannif rahimahullah qala an Jabir anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yawmal wattaqus syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Rawahu Muslim. 203. Sebagian sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Sudah kita bahas dalam satu kali pertemuan kemarin, sekalian muqaddimahnya. Poin berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wattaqus syuhha fa inna syuhha man kana qablakum. Kata Rasulullah, takutlah kalian semua pada asyuh. Asyuh di sini ya ikhwas sekalian, kadang-kadang diartikan, diterjemahkan dengan kikir ataupun bakhil. Terjemahan ini ada sisi kebenarannya, walaupun aslinya itu lebih luas daripada sekedar kikir. Sehingga para ulama saat kita melihat syuruhul hadis, saat kita melihat beberapa syarah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan menemukan tentang terjemahan atau di sini. Di antara terjemahan yang disampaikan adalah asyuh diartikan ayyabkhul al-insan 'alal akharin fala yu'tihim huquqahum. Kalau ada orang nih, dia tidak mau memberikan pada orang lain, sehingga hak mereka keluarkan. Saat ada orang kaya, walaupun sudah jatuh tempo untuk mengeluarkan zakatnya, dia tidak mau mengeluarkan zakatnya. Ini juga termasuk kata asyuh. Itu al-bukhl, afwan. Itu kata al-bukhl. Jadi dia tidak mau memberikan pada orang lain, walaupun toh sebenarnya sesuatu yang dimiliki oleh dia ini merupakan hak dari orang lain. Harta benda yang telah melebihi satu nisab yang dimiliki oleh seorang kaya, sudah mencapai 1 tahun lamanya tersimpan ataupun dia miliki, tapi dia tidak mau memberikan kepada orang yang berhak untuk menerimanya dari kalangan orang fakir miskin, maka ini termasuk disebut sebagai al-bukhl. Disebut sebagai al-bukhl. Wa amma syuhhu, adapun asyuh ayyabkhul al-insan 'ala nafsi. Ini termasuk pengertian yang pertama kata asyuh. Kalau seorang itu dia tidak hanya terhadap orang lain, tetapi untuk diri dia sendiri juga pelitnya, masya Allah. Duitnya banyak, duitnya. Kenapa makan cuma begini-begini saja? Anak tabung biar irit nanti. Khawatir uangnya yang di bank
sehingga dia rela makan-makan tidak enak, padahal dia tidak lagi mencanangkan ataupun bayar sesuatu untuk depannya. Hanya sekedar dia pengen yang penting di belakang angka ini nolnya berapa biji angka nolnya ini. Yang pertama, apa yang dia pelit terhadap orang, juga pelit terhadap diri dia sendiri, sendiri. Nomor 2, di sini di antara para ulama mengatakan innal farqa baina syuhhi wal bukhli anal bakhila huwa alladhi yamna'ul huquq wa yamna' ma biyadi. Ini sama dengan yang pengertian pertama tentang kata al-bukhl. Dia tidak mau ngasih pada orang lain biar tertahan, harta bendanya tertahan, ataupun dia miliki saja, tidak dimiliki oleh orang lain. Lakin nasyahihan laysa dzalika fahasb yata'allam dhayyak lamma yaral akharin, yani huwa yuridu ay yuhassila ma indal akharin aidan. Terjadi saat dia itu melihat tetangganya, melihat teman sekantornya yang satu level dari segi jabatannya, tahu-tahu bisa beli mobil, dia belum bisa beli mobil. Panasnya masya Allah, dia berusaha bagaimana mobil nanti ini bisa dia miliki, ataupun berusaha bagaimana caranya nanti ini dia juga miliki sebagaimana yang dimiliki oleh tetangganya, sehingga dia menghalalkan segala cara, ataupun biar caranya nanti bagaimana tetangganya nantinya terfitnah dengan cara bagaimanapun juga. Di antara bentuknya saat misalnya kasus ini merupakan bentuk dari asyuh, bentuk orang yang syahih berusaha mengalirkan orang lain tanpa hak, walaupun dengan mengalirkan darahnya orang lain. Ini bentuk dari kata asyahih, berusaha mendapatkan sesuatu dengan cara yang tidak halal. Khawatir jangan-jangan nanti dia tidak makan, sehingga berusaha untuk menghalalkan segala caranya, dengan cara ngerampok, dengan cara begal. Penjajahan yang ada selama ini, yang menjajah Indonesia selama 350 tahun lamanya, ini pun mereka para pelakunya adalah orang yang terkena asyuh ini, ataupun asyahih, bentuk ribawi yang menghalalkan muamalah ribawi tanpa pandang apakah dia itu ngerugiin orang lain ataukah tidak merugikan orang lain. Ini pun timbul dari kata asyuh, mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Akhirnya kemudian kadang-kadang ada kartu kredit diberikan pada si A, si B. Masya Allah, ini orang kalau sudah megang kartu kredit, beraninya Masya Allah untuk beli segala sesuatu. Ringannya tidak ingat bahwa itu adalah sebuah hutang. Totalnya terakhir nanti ada sesuatu yang digadaikan. Belum bisa bayar, nyari pinjaman hutang lagi ke bank. Masya Allah, ini adalah bentuk dari kata asyuh, bentuk asyahih, merugikan umat manusia. Merugikan umat manusia, tidak ada untung-untungnya sama sekali. Ini perlu berhati-hati. Di sini Muhammad SAW beliau mengatakan begini, wattaqus syuha fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Takutlah kalian pada syuh. Syuh tadi itu kikir yang artinya luas tadi itu, termasuk mengambil harta orang lain tanpa hak, ingin memilikinya, walaupun dengan mengalirkan darah orang lain, walaupun dengan cara nipu-nipu, walaupun dengan cara memalsukan data, dengan cara melanggar undang-undang negara.
minta dinikahkan misalkan gitu kan, dinikahkan, minta uang tambahan, nanti pak penghulunya kasih sekian ya, amplop. Kalau kita lihat undang-undangnya termasuk gratifikasi nih saat model-model penghulu. Semoga yang masih praktek semacam ini mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kasihan yang nggak punya duit orang-orang yang mau menikah, yang katanya gratis, tahu-tahu biaya nikahnya masya Allah. Kasihan, belum jadi nikah nanti. Nggak semua orang punya duit, tidak semua orang punya duit. Katanya digratiskan, tapi tahu-tahu masya Allah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, apakah antum tahu? Ya tahu. Mau nikah seperti itu. Semoga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ataupun para oknum yang semacam ini, pungli-pungli yang tanpa mengetahui peraturan-peraturannya ataupun tidak pandang peraturan-peraturan. Yang penting dapat duit banyak. Yang penting dapat duit banyak. Khawatir kalau dia miskin. Ini pun termasuk bentuk-bentuk kata asyuh. Kalau sampai menghalalkan segala, sudah mewanti-wanti sebelumnya. Wattaqu syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Takutlah kalian semua pada asyuh. Sesungguhnya asyuh itu adalah menghancurkan, binasakan orang-orang sebelum kalian. Orang-orang sebelum kalian. Yang orang-orang Bani Israel yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dirubah oleh Allah dengan muka kera. Itu pun sama bentuknya kata-kata asyuh. Saat dilarang bagi mereka untuk mengkonsumsi asyham ataupun mengkonsumsi lemak, mereka mencari cara bagaimana nanti ini mereka bisa menikmatinya. Itu pun adalah bentuk-bentuk kata asyuh. Penjajahan dunia negara yang lain dengan menggunakan tentaranya, ini pun adalah asyuh. Hamalahum ala an safaku dima'ah. Asyuh ini mereka para pelakunya ini an safaku dima'ahu, darah umat manusia, darah orang-orang dialirkan oleh dia sehingga berani untuk jambret, berani untuk membacok tangan saat tas yang ditarik oleh begal tersebut dipertahankan oleh ibunya, langsung dikeluarkan telur dibetkan ke tangan ibu tersebut. Sadisnya begitu asyuh, mengambil lain tanpa hak, tidak pandang. Ini kadang-kadang karena salah pergaulan anak-anak yang usia-usia mereka masih lagi lucu-lucunya ataupun mungkin usia-usia mereka belum pantas untuk, memang nggak ada pantasnya aslinya. Begal nggak ada pantasnya. Sudah berani untuk membegal. Saat pendidikan agama masih ada di sekolahan. Kalau seandainya pendidikan agama nggak ada di sekolahan sama sekali ya ikhwah sekalian, kita nggak bisa membayangkan bagaimana generasi kita ke depannya. Akhlak yang dicontohkan oleh guru, yang diajarkan oleh ayah-ayah mereka di rumah mereka masing-masing, perhatian terhadap anak-anaknya, ini yang membentuk orang-orang anak-anak kecil ini biar mereka tidak terjatuh ke dalam perbuatan syuh sehingga menghalalkan mengambil harta orang lain tanpa hak. Kalau didikannya benar, mengambil sesuatu yang kecil saja, dia tidak akan berani karena sudah diberikan ajaran oleh orang tuanya. Sesuatu yang bukan hak kita jangan diambil, walaupun dia adalah di jalan, walaupun di jalan, kecuali untuk dicari pemiliknya siapa jam tangan ini, ataupun khawatirnya nanti jangan diambil oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab. Menghasilkan seseorang yang beberapa pekan yang lalu, siapa namanya, dari Bogor, petugas kebersihan kereta api,
yang mendapatkan bungkusan kresek ketinggalan di kereta api. Petugas kebersihan langsung diberikan kepada tempat penitipan barang di sana, barang-barang hilang. Masya Allah, saat ditanya kenapa, ditanya oleh wartawan, kenapa nggak diambil? Padahal uang sebesar itu. Sebagian dari kita untuk mengumpulkan uang 100.000 beratnya Masya Allah, untuk mengumpulkan 10 juta beratnya Masya Allah. Ini 500.000 cuma-cuma sudah berada di tangannya. Saat ditanya kenapa nggak dibawa lari, kenapa nggak diambil saja? Jawabannya cukup simpel, karena bukan milik saya. Masya Allah, karena bukan milik dia. Ini orang-orang yang didikan dari orang tuanya, Masya Allah. Semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga terus lebih dekat dengan Allah. Kemudian karirnya naik. Alhamdulillah kemarin dijadikan kabarnya dijadikan sebagai pegawai tetap. Masya Allah, dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang-orang yang jarang langka. Orang-orang yang semacam ini. Yang akhlak, yang model-model semacam ini Bapak sekalian. Kadang-kadang tidak perlu sebuah gelar. Tidak perlu sebuah gelar. Kadang-kadang gelar malah dijadikan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, yang imannya tipis, yang imannya down, untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Iman itu tidak berkaitan tentang gelar. Orang yang tidak punya gelar tapi akhlaknya Masya Allah, imannya Masya Allah, termasuk orang-orang langka yang semacam ini pada zaman kita saat ini. Semoga kita termasuk orang-orang langka tersebut, Insya Allah. Bukan cuma sekedar titel yang mentereng, panjangnya Masya Allah, sampai memenuhi sertifikat. Titel doang, namanya cuma satu kata Allah. Semoga kita berikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang-orang langka, orang-orang langka yang mungkin imannya lemah, walaupun titelnya banyak, walaupun pendidikannya tinggi, menghalalkan segala cara, korupsi. Yang penting duitnya banyak. Itu bermula dari mana? Dari asyuh tadi itu, yang menghancurkan umat manusia, yang menghancurkan rakyat Indonesia ataupun semua bangsa. Sebagai menzalimi rakyatnya, mengambil harta rakyat tanpa hak. Ini semua bangsa seperti ini, seperti itu. Saat seorang raja misalkan dia pengen kaya sendiri, itu bermula dari mana? Ingin mengangkangi, ingin mengambil semua harta rakyatnya. Rakyatnya dibiarkan kere, sedangkan raja sendiri dalam keadaan kaya raya. Ini pun asyuh. Ini pun asyuh. Ahlaka man kana qablakum, yang menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Orang-orang sebelum kalian. Wastahallu maharimahum, dan menghalalkan maharimahum. Yang dimaksud di sini adalah ma'ahal harramahullahu alaihim, yang dimaksud maharimahum di situ itu adalah segala sesuatu yang telah Allah haramkan terhadap semuanya. Kalau asyuh sudah menggerogoti jiwa seseorang, maka istahallu maharimahum, sesuatu yang haram akan dianggap bahwa itu adalah hal yang halal. Dianggap sebagai sesuatu yang halal, padahal bukan sesuatu yang halal. Padahal mengkorupsi adalah haram. Walaupun dia Islam, dia Islam, kadang-kadang menghalalkan sesuatu yang haram sehingga dia berani untuk korupsi. Berani untuk korupsi. Semoga kita semua hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah ya rabbal alamin. Kemudian
ke-204. Allahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la tu'addunna al-huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Niscaya kalian akan memberikan hak-hak kepada pemilik di kiamat. Barang yang kita ambil dari orang lain tanpa izinnya dengan cara yang haram, la tu'addunna ila ahliha yaumal qiyamah. Kita tunaikan pada hari kiamat kelak. Sekecil apapun dia, walaupun cuma sandal jepit, walaupun cuma peniti, walaupun cuma jarum. Saat kita mengambil harta ataupun mengambil jarum, kita di kantor misalnya kebetulan lagi perlu izin dia, kita ngambil tanpa izin dia, dan tidak diketahui apakah si ridho ataukah tidak ridho. Pada hari kiamat jarum nanti ini akan menjadi masalah. Akan kita berikan kepada pemiliknya lagi. Akan dipersaksikan orang-orang umat manusia pada hari kiamat kelak. Sekecil apapun juga ini, tanpa kita ketahui kehalalannya, tanpa kita berusaha untuk meminta izinnya, tanpa untuk mengetahui si ridho ataukah tidak ridho, kita minta, antum ridho atau nggak ridho akhi? Kemarin mengambil itu barang antum. Cuma begini aja, ana ridho. Tapi kalau belum, walaupun cuma simpel sepele, akan diminta Subhanahu wa ta'ala. Dan itu kalau sudah masalah, sudah dan akhirat, tidak akan ada satupun orang yang terlepas tanpa ada keputusan adil seadil-adilnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Menukar uang kemarin kita sampaikan, yang dijadikan sebagai tukar menukar adalah pahala. Kita zalim, orang lain kita zalimi. Masalah tersebut sampai ke akhirat, maka pahala kita akan diberikan kepada orang yang kita zalimi. Kalau seandainya pahala kita telah habis, maka dosa-dosa yang orang dizalimi akan diberikan kepada orang yang menzaliminya. Jadi orang yang sesara, jadi orang yang muflis pada hari kiamat. Ini bahayanya, bahaya berbuat zalim terhadap orang lain. Hak-hak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada, akan diberikan oleh Allah miliknya, sehingga orang-orang yang lemah yang berada di akhirat, dia akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ya ikhwas sekalian, kalau antum punya masalah sampai ke pengadilan, kemudian antum tidak bisa berbuat apa-apa lagi, antum merasa bahwa diri antum adalah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, kita tidak punya kenalan, tidak punya relasi orang-orang yang kuat di pemerintahan, ataupun orang yang bisa membela kita besar, sehingga kita ikhlaskan saja, kita biarkan saja. Nanti pengadilan di akhirat dia tidak akan terlepas. Dia tidak akan terlepas. Kalaupun toh seandainya antum kalah di pengadilan, antum bisa membiayai seorang pengacara. Antum kalah di pengadilan misalkan, dimenangkan oleh ataupun oleh pihak pengadilan. Yang perlu diketahui di sini ikhwas sekalian, bahwa kemenangan di pengadilan di dunia itu tidak menjamin kemenangan pengadilan di akhirat. Sehingga orang-orang yang dizalimi akan merasa terhibur di sana, akan merasa terhibur, akan mendapatkan balasannya, akan terpenuhi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Adil. Akan kesakitan ini kambing yang tidak bertanduk, ini di akhirat mereka akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dibangkitkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Semua dibangkitkan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ada bangsa burung. Di sini kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma ila rabbihim yuhsyarun." Mereka semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan dalam satu tempat. Yang tadi yang tidak punya tanduk mungkin di akhiratnya akan diberikan tanduk oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bertanduk dunianya, kemudian yang saat dunia berantem tadi itu, tidak ada kambing yang mungkin diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan zakat, untuk berkorban. Dia yang dikorbankan, bukan untuk berkorban. Tidak ada kewajiban bagi dia untuk pergi haji. Karena binatang tidak berakal. Dengan manusia yang lainnya berbuat zalim terhadap orang-orang lain, efeknya akan sampai ke akhirat. Ini berat kalau sudah sampai ke akhirat. Ini beratnya masya Allah. Ini perlu berhati-hati ya ikhwas sekalian. Ada hadis lain Nabi Muhammad SAW. Beliau saat itu duduk, kemudian melihat 2 ekor kambing yang saling berantem. Kemudian fadhahika Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW beliau tertawa. Ini hadis sahih. Faqila lahu ma yudhikuka ya Rasulullah. Yang membuat engkau tertawa apa ya Rasulullah? Qala ajibtu laha. Ana heran kata beliau. Wallazi nafsi biyadihi, demi Tuhan yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya. La yuqadanna laha yaumal qiyamah. Niscaya ini binatang ini nanti akan diqisas pada hari kiamat. Ini hadisnya sahih. Maksudnya bagaimana? Akan dibuat imbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang merontokkan gigi akan dibuat rontok giginya. Yang mematahkan tanduknya akan dibuat patah tanduknya juga pada hari kiamat nanti. Ini ya ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Perbuatan zalim itu tidak ada yang gratis. Tidak ada yang gratis. Semua akan diminta tanggung jawab oleh Allah, akan diambil keadilannya oleh Allah, diterapkan keadilannya oleh Allah antara orang yang zalim sama orang yang menzaliminya. Adil seadil-adilnya. Kemudian hadis yang ke-205. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala kunna natahaddatsu bi hajjatil wada' wan nabiy sallallahu alaihi wasallam baina dhuhurina. Ini kata beliau, kata Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kunna natahaddatsu an hajjatil wada'. Kami lagi berbincang-bincang tentang haji wada', tentang haji wada'. Wan nabiy sallallahu alaihi wasallam baina dhuhurina. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berada di tempat kami saat itu, ataupun berada di kalangan kami saat itu, ataupun di sekitar kami. Wala nadri ma hajjatul wada'. Saat kami ngobrol-ngobrol tentang haji wada', kami aslinya nggak tahu haji wada' itu yang bagaimana. Hatta hamidallaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa asna alaihi. Sampai kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membuka khutbah beliau dengan membuka pujian terhadap Allah. Summa dzakara al-Masih ad-Dajjal. Kemudian beliau menyebutkan tentang Masih ad-Dajjal. Wa qala ma ba'atsallahu min nabiyyin illa anzara ummatahu. Tidak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala illa anzara ummatahu, kecuali dia telah memberikan peringatan terhadap umatnya. Artinya semua nabi sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya tidak ada yang tidak memberikan peringatan kepada umatnya tentang Masihud Dajjal, tentang Dajjal. Anzarahu Nuh wan nabiyyun min ba'di. Nabi Nuh alaihissalam dan juga nabi-nabi setelah beliau ngasih peringatan pada umatnya. Wa innahu yakhruj fikum fama khafi 'alaikum min sya'ni. Dajjal ini kalau sudah keluar nanti tidak akan samar keadaannya.
Semua orang mengetahui bentuk luarnya. Semua orang mengetahui bentuk luarnya. Ini sering berkali-kali kita bahas tentang masalah Dajjal. Falaysa yakhfa 'alaikum in anna rabbakum laysa 'ala ma yakhfa 'alaikum thalathan inna rabbakum laysa bi'awar. Saat dia mengaku sebagai Tuhan, Allah Subhanahu wa taala itu tidak cacat matanya. Kalau Dajjal cacat matanya, baik mata sebelah kiri ataupun mata sebelah kanannya. Wa innahu a'waru 'ainil yumna. Dajjal ini a'war, cacat mata sebelah kanannya. Mata sebelah kanannya tidak bisa melihat ataupun mungkin bisa melihat tapi cacat matanya. Bisa mungkin jereng ataupun yang lainnya, Allahu a'lam. Tapi matanya dia itu adalah cacat. Ada riwayat lain yang cacat itu adalah sebelah mata kirinya. Tapi Dajjal itu tetap memiliki dua mata. Dajjal tetap memiliki dua mata. Argumen pernah kita sampaikan dalam kajian-kajian sebelum. Jadi bukan satu mata di tengah-tengah. Sebagaimana yang digambarkan. Ala, ini titik pembahasannya dalam bab ini. Ala innallaha harrama 'alaikum dima'akum wa amwalakum. Ingatlah bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala harrama 'alaikum dima'akum wa amwalakum. Telah mengharamkan bagi kalian darah-darah kalian, wa amwalakum, dan juga harta benda kalian. Artinya ikhwas sekalian, ada garis merah yang berada di sekeliling orang-orang yang ada di sekitar kita. Artinya garis merah tersebut itu tidak diperbolehkan untuk diterjang. Sudah diberikan garis tidak diperbolehkan untuk diterjang. Harta orang lain tanpa hak bagi kita untuk menguasainya, untuk mengambilnya, untuk memanfaatkannya, untuk memakannya. Ada garis merah di sana. Gak boleh untuk diterjang. Darah orang lain itu pun sama. Gak boleh kemudian kita mengatakan itu si A ini dia halal darahnya, si A ini halal darahnya. Padahal masalah-masalah sepele antara si A sama si B. Kemudian dia mengatakan ini si A ini halal darahnya. La haula wala quwata illa billah. Allah Subhanahu wa taala telah harrama 'alaikum dima'akum. Darah orang lain itu haram bagi kita untuk mengalirkannya tanpa hak. Kalau nanti dialirkan darahnya dengan tanpa hak, hari kiamat urusannya. Bunuh orang lain tanpa hak, hari kiamat urusannya, termasuk dosa besar. Misalkan ada pernikahan, kumpul-kumpul bareng, kebetulan berada di negara perang, kumpul-kumpul bareng, tahu-tahu ada bom, 300 tamu semua meninggal. 300 tamu semua meninggal. Ternyata salah bidik. Dikira, kalau misalkan di negara Arab, kadang-kadang sebagian orang awam saat mereka melakukan pesta pernikahan, itu mereka melepaskan tembakan ke udara. Padahal sudah difatwakan oleh para ulama bahwa itu adalah haram hukumnya. Tapi sebagian orang-orang awam, termasuk mungkin di Yaman, termasuk di sebagian negara yang lainnya, saat pernikahan menembakkan ke udara. Ini bahayanya, masya Allah, ke udara. Ya kalau pelurunya nggak balik ke tanah. Peluru balik ke tanah nggak? Dorongan senapan ini sudah kenceng, apalagi diarahkan ke tanah, diarahkan ke atas, lari ke atas. Saat turun ke bawah, masya Allah, kalau sampai ke atas tingginya, masya Allah, turun ke bawah dengan derasan kuatnya gravitasi, bisa kenceng jebolin batok kepala ini. Saat ada nembakan tadi itu, pas pernikahan ada tembakan, dikira itu adalah musuh, akhirnya dibom bareng, 300 orang meninggal. Sekedar contoh. Ini nyawa 300. Gratis atau tidak gratis? Tidak gratis. Satu orang aja bermasalah kalau seandainya dibunuh tanpa hak. Nyawa 300 orang dibunuh
Dan tidak ada orang yang berani untuk menghakimi panglima tersebut, jenderal tersebut. Karena apa? Karena dia orang kuat. Karena dia berkuasa. Apakah dia yang terbebas di akhirat? Tidak akan terbebas. Satu orang saja saat dibunuh oleh orang lain tanpa hak akan bermasalah saat nanti berada di akhirat. Apalagi sampai 300, apalagi sampai ratusan ribu. Dengan perkataan satu orang panglima, serang negara fulan, habiskan tentaranya, keduk semua kekayaannya. Apakah yang membunuh sampai ratusan ribu orang, Nazi ataupun yang lain itu, apa gratis? Tidak gratis. Akan ada pertanggungjawabannya. Efeknya saat dibunuh tanpa hak dengan cara membabi buta. Seorang teroris menembaki orang di masjid misalkan. Apakah cuma orang yang meninggal tadi itu saja urusan selesai? Tidak. Ada orang yang menjadi tulang punggung. Orang satu-satunya mungkin orang miskin. Satu-satunya yang dia jadi tulang punggung keluarganya. Tahu-tahu saat ayahnya keluar dalam keadaan sehat walafiat mencari rezeki, pulang dalam keadaan digotong dengan pendosa, dengan apa? Dengan keranda. Efeknya sampai ke sana. Anak-anaknya yang masih ada, walaupun dan berjuang berat. Saat ayahnya meninggal, siapa yang biayai mereka ini? Dosanya merembet kemana-mana. Apakah ini akan digratiskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak akan digratiskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kenapa? Ada khututu hamra, ada garis merah yang tidak diperbolehkan untuk diterjang oleh orang lain. Garis merah ini bahaya ini. Maharimullah, sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hartanya, kemaluannya, jiwanya. Ini sesuatu yang berat. Sesuatu yang berat, dan semuanya akan diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan digratiskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah darah ini bukan masalah yang sepele. Menuduh orang lain teroris sehingga kemudian dibunuh oleh aparat padahal bukan teroris. Apakah gratis? Tidak ada yang gratis. Akan diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Saingan bisnis dengan orang yang sering datang ke masjid. Kemudian sering datang ke masjid difitnah bahwa dia adalah teroris. Akhirnya namanya tercemar. Apakah gratis? Bukan sesuatu yang gratis. Akan diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kehormatan yang dirusak oleh orang lain, fitnah yang telah disebarkan untuk menghancurkan namanya, difitnah di media sosial ataupun yang lain sebagainya, difitnah di antara tetangga sebelahnya, ataupun sampai kemudian terjadi suatu pembunuhan. Bukan suatu yang gratis. Mengalirkan darah orang lain bukan suatu yang gratis dan akan diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ada satu ini yang dia tidak akan diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala saat sudah mengalirkan darah. Apa? Adalah saat al-gujo di negara Islam yang dia ditugaskan untuk mengeksekusi orang, untuk mengkisos orang. Tidak akan diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia itu dalam rangka menjalankan syariah agama Islam. Diperintahkan oleh pemimpinnya untuk mengkisos orang tersebut yang telah membunuh orang lain tanpa hak. Bunuh dibayar dengan pembunuhan biar membuat efek jera terhadap orang lain. Masya Allah, ini masih kurang 4 menit. Ana nanya ke antum sekarang. Ini ada beberapa hadiah. Ini kelupaan masih ada yang tebal di rumah nih. Terjemahan dari kitab Riyadhus Shalihin. Tadi sudah disiapkan tapi qadarullah masyafa'al. Pertanyaan yang pertama. Tadi disebutkan kata asyuh. Sebutkan salah satu artinya. Tadi 2 ataupun 3 tadi. Sebutkan satu kata arti asyuh. Tidak usah malu-malu, silakan. Monggo. Yang lebih luas tadi itu
Gimana? Iya, kemudian agak dilengkapin dikit. Kenapa? Allah yubarik fikum. Silahkan antum ambil satu masker sama satu buku. Pertanyaan yang kedua. Allah yubarik fikum. Monggo. Oke. Tadi ada nama ulama yang ana sebutkan, yaitu Imam Nawawi rahimahullah. Beliau menjelaskan tentang 2 ekor binatang yang saling beradu kepala. Kenapa kok dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala? Tadi perkataan beliau bagaimana? Ada yang ingat? Silakan. Angkat tangan. Yang enggak angkat tangan jawabannya enggak kita anggap. Silakan. Monggo ya Eva, tidak usah malu-malu. Silakan. Kalau enggak perlu panjang-panjang, yang penting intinya saja. Silakan. Kenapa begitu? Menurut penjelasan Imam Nawawi rahimahullah. Untuk keseimbangannya ya, itu intinya. Tafadhal, Allah yubarik fikum. Taklif. Silakan antum ambil satu buku sama satu masker. Satu pertanyaan lagi insyaallah. Bebas semuanya insyaallah. Tadi ada kata ataupun sabda Rasulullah SAW tentang kambing yang tidak bertanduk. Tadi bahasa Arabnya apa ini? Yang tidak bertanduk tadi apa? Silakan. Ada yang ingat? Tidak ada? Kalau tidak ada, insya Allah kita cukupin sekian. Tadi itu adalah al-jalha. Al-jalha. Semoga yang kita bahas pada pertemuan kali ini membawa manfaat insya Allah. Semoga segala kesalahan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.